Prudential sakit kritis itu ditabungkan rekeningnya. Kalau yang di asuransi yang lain terus nabung loh. Lalu wis dia stroke, ya apa caranya dia bekerja? Tidak bisa kan? Kalau dia tidak bisa bekerja, bagaimana dia bisa menabung? Nah, ya. Orang lewat sakit kritis saja suami istri bisa bertengkar loh Bapak Ibu. Betul nggak? Kenapa? Saudara tidak mau datang. Kenapa kok saudara tidak mau datang? Bapak Ibu tahu alasannya? Apa? Takut diutangi. Ada yang bilang begini, Nyung, aku mau ngutangi papamu. Ini kakaknya si ini ya, si sakit. Nyung, aku mau ngutangi papa lu, 1 miliar tak bayar. Tapi pastikan lu cari dokter, lu itu kamu ya. Lu cari dokter yang iso nyembuhno papamu. Lek papamu aku yakin mau bayar. Lek aku gak yakin ambil lu mau bayar sama gua. Lek papamu mati. Makanya gitu. Paham ya? Keluarga itu bisa jauh kalau orang itu sudah sakit. Takut diutangi. Stroke itu kemarin nasabah saya itu 2 miliar rupiah. Di Hongkong itu berobat 1 bulan 10 juta. Lalu setahun 120 juta. 2 tahun 240 itu berobatnya toh. Belum saudara tahu kalau misalnya pergi berobat ke Cina, ya di negara Cina itu ya banyak bohongnya juga ada. Kursi 5 itu dijejer Pak, cek untuk tidurnya si pasien. 1 kali berangkat ke Cina 5 juta, kali 5 kursi 25, kali 2 pengantar sama 1 dokter 8 kursi kali 5 40 juta. Itu berangkat itu. Saudara tahu kalau naik helikopter yang berobat ke Singapura sekali berangkat 150 juta. Ayo, sak montor cek sak jam setengah 2 jam untuk sekedar bisa menabung. Ada orang yang punya apa namanya rukonya dijual. Ya, kita datang ini untuk menyelamatkan aset mereka. Jadi Bapak Ibu tatak bahwa kerjaan ini betul-betul luar biasa. Nah kalau orang sudah sakit kan tidak bisa bekerja, butuh istirahat. Nah kalau orang istirahat berarti income-nya juga istirahat. Kalau income istirahat, bagaimana cara nabungnya? Sedangkan kalau di Prudential ada yang namanya stok menabung meskipun sembuh, dilanjutkan. Selama dia nggak perlu nabung, sama dia ditabungkan, maka manfaat rumah sakit, ICU, bedah, kecelakaan jiwa tetap berlaku. Luar biasa ya di Prudential ya Bapak Ibu. Kemudian Prudential bisa bangkrut atau tidak? Jawabannya gini, setiap orang yang berusaha di satu bisnis sudah bertahan lama, sudah pintar. Di Marina itu yang paling getol jualan handphone siapa kira-kira? Enggak, maksudnya toko apa? Katakan Apollo gitu ya. Apollo sudah 20 tahun usaha handphone. Kira-kira dia punya pengalaman banyak kan? Dia berusaha untuk terus bertahan kan? Saudara tahu, 1 kali 1 toko itu bisa jual handphone berapa kali? Ayo bedain. Bisa jadi, kayak Apollo ada 7, 50, 350 handphone 1 hari. Hebat ya. Kalau dia sudah punya buka toko sama 20 tahun, berarti punya pengalaman, punya langganan, punya omset sudah paham, sudah tahu bagaimana cara membuat bisnis sama jaya. Kemudian Prudential juga 1848 sudah lewat perang dunia pertama, lewat perang dunia kedua, sudah melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia dan di dunia. Krisis terakhir ini di mana? Yunani dan ayo, nggak baca ya, lagi prospek semua ya. Pernah digugat pilot tahun 2004, tapi tetap berkokoh dan bertahan terus. 2002 sampai 2011 terus dia mendapatkan penghargaan nomor 1. Hari ini dijual juga majalah investor yang menceritakan tentang ranking asuransi. Ada di
Prudensial paling mahal. Oke, Bapak Ibu, kalau mahal itu relatif. Kalau misalnya mahal, itu pasti ada kualitas. Gak iso kita numpak becak bayar selami jalur selamat, tidak bisa. Betul ya? Nek becak bayar selami jalur selamat itu tidak bisa diuncal. Kalau kita naik mobil, ibaratnya kayak naik mobil Bapak Ibu, naik Kijang sama naik Mercy, mahal mana? Tapi tingkat keamanannya mana? Mercy ditoprak itu sasisnya patah dan itu mesin tidak masuk. Aman kan? Naik Kijang. Apa mana motor pickupku? Jebret brut, ya. Terus kemudian proteksinya yang jelas ada sakit kritis sampai usia 85. Lainnya nggak bisa, nggak berani cover sampai usia 85. Rumah sakit kecelakaan jiwa dan tabungannya diisi. Rumah sakitnya sampai usia 75. Terus kemudian kalau misalnya terjadi apa-apa dengan pasangan hidup kita pun kita ditabungkan. Contoh beli mobil on the road sama off the road sama all risk. Kalau all risk itu hilang baru diganti, kalau hancur 80% baru diganti. Tapi kalau misalnya semua diganti ya bisa enak. Kalau total loss itu artinya kalau hilang baru diganti. Kalau rusak 80% diganti, kalau persen-persen tidak diganti. Mobil kita Mercy sama-sama mobilnya bisa fungsinya sama, tetapi fiturnya berbeda, benefitnya juga berbeda. Kenapa kok Mercy lebih mahal dari Kijang? Karena punya kualitas berbeda. Bapak mau ambil sebuah produk yang berkualitas atau yang biasa-biasa? Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan targetnya kita orang yang income 1 juta suruh nabung di sini, susah ya. Single 3 juta. Single 3 juta bisa nabung di sini. Paham? Jadi levelnya produk medium up. Bukan semua orang. Lek toko toko yang warung jual soto, tapi dodo mentoknya 20 itu bisa nabung. Lek dodo mentoknya papat ojo ditambah. Itu patokan nih. Kemarin itu dodo mentoknya rodok gak papat kok 6. Tapi 6 bulan lapse. Saking minta, Pak betul enggak? Betul, penting enggak Mas? Ya penting. Cuma lah kok apa mau pedeng? Lah kok apa kontrak Mas? Kontrak toko lagi gak boleh dipakai lagi. Ya, sampai sekarang lapse. Kemudian saya pikir dulu, Bapak kalau memang ada penjelasan saya yang kurang jelas, saya akan jelaskan lagi. Pak, apa toh yang masih Bapak pikirkan? Terus kemudian, Pak, ini kan hanya untuk memberikan jaminan buat keluarga. Kalau seorang suami dibilang untuk memberikan jaminan buat keluarga, biasanya suami berpikir, iya ya. Saudara tahu nggak, ayam potong itu harganya berapa? 30.000. Kalau dipotong ayam itu harganya 30.000 ya. Kalau ibu dipotong. Kalau tidak ada asuransinya, kasta kita jauh lebih rendah dari A. Anda yang bilang ya. Kalau kita tidak ada asuransinya, maka kita ini tidak menghargai hidup kita sendiri. Loh, berarti ada yang bilang gini, mongso kita sing iso asuransi. Tidak. Berapa income kita itu yang kita harus proteksi. Loh, misalnya kita memang tidak bisa nabung 1 juta, ya jangan nabung 1 juta, nabung 500. Tapi kalau Bapak ini memang bisa nabung 10 juta, ojo ditawari 1 juta, paham ya? Kalau orang ini memang kaya, ojo ditawari 1 juta. Ditawari 1 juta sama seperti tadi, dia akan marah sama kita karena apa? Proteksinya kurang. Pak, yang penting ini untuk mengalihkan resiko dan jangan sampai memberatkan Bapak, tapi jangan terlalu kecil juga supaya Bapak tidak putus di tengah jalan. Pak, Bapak sudah ada di perusahaan yang tepat kok Pak. Jangan cuma Bapak cari yang murah saja Pak. Terus kemudian Pak, ini untuk jangka panjang. Nah, Bapak tadi sudah lihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, berbagai krisis tetap bertahan dan terus eksis nomor 1. Saya tak tanya istri,
langsung ini bapak tanya istri, aku tak mau ngambil istriku, langsung, Pak, boleh saya bertemu dengan bapak dan ibu? Bilang ibu ya, Pak, boleh saya dijanjikan ketemu bapak dan ibu? Saya akan ceritakan ulang. Andai kata istrinya bapak tidak setuju, saya akan bilang, saya cuma ceritain sama. Sudah tidak usah bapak yang repot cerita, biar saya yang cerita. Memang saya ditugaskan untuk cerita. Mas aku sing cerita nang istriku dah. Pak, tidak usah repot Pak, biar Joni aja yang repot Pak. Memang tugasnya Joni untuk cerita ke keluarga Pak. Kalau misalnya Senin atau Selasa saya ketemu bapak lagi, langsung gitu ya. Langsung ketemukan dua dulu. Terus kemudian terus tanya gini, Pak, misalnya kalau ibu setuju, apakah bapak setuju? Oh, nanti pas moro-moro bapak yang tidak setuju, bapak nanti alasannya bilang ke istri. Oh, istri setuju, bapak setuju? Oh gitu, kalau gitu kita boleh ketemuan lagi ya Pak, sekali lagi. Saya akan ceritakan lagi. Nah, saya di sini hanya untuk cari teman kok Pak. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Uang saya tidak akan habis 7 turunan. Saudara tahu iklannya XL? Ada turunan ke? 8. Itu ngarat loh. Betul ya? Kita harus ingatkan Pak, Bapak bagus mempersiapkan sampai keturunan ke-7. Pak, apakah Bapak ikhlas kalau keturunan ke-8 itu tidak bisa menjaga asetnya Bapak? Ya, jadi kita kepengen keluarga kita terus berkesung, tapi bisa kan? Misalnya ada 3 orang, apakah Bapak bisa memastikan 3 anak ini bisa melanjutkan perusahaan? Bagaimana caranya 3 anak ini tidak bertengkar kalau misalnya 1 kali terjadi apa-apa? Mohon maaf Pak, misalnya ada seorang ayah mau tutup usia, melihat anaknya tidak berhasil, apakah merem kalau tutup usia? Apakah bisa tutup mata pada saat tutup usia? Kemudian pasti akan Bapak support lagi, karena itu jangan sampai kita ini bertindak tidak bijaksana. Dan saya yakin Bapak akan bertindak bijaksana. Bapak nabungnya dengan saya ya Pak. Uang saya tidak akan habis 7. Untuk itu Pak, kan Bapak bilang uangnya tidak habis. Keberatan tidak kalau hanya minta bunga. Contoh ini, kalau misalnya uangnya dia 1 miliar, untungnya dia kan 100 juta. Boleh enggak Pak, dari 50 juta ini saya taruhkan di sini, supaya apa uangnya Bapak yang 1 miliar ini aman. Bisa cara ngitungnya? Atau mau saya bantu cara ngitungnya? Mau dibantu atau tidak? Nah, kalau misalnya seseorang itu seseorang itu punya uang, nah, dengan uang 1 miliar, dengan uangnya satu orang ini 1 miliar, dengan bunga 10%, betul ya? Maka ini per tahun ya, maka dia punya bunga berapa? 100 juta per tahun. Per tahun. Oke. Kalau misalnya bunganya ini cuma diambil 50 juta, separuh, itu dimasukkan di pooling, maka rekening pooling ini akan mengamankan asetnya Bapak yang sebesar 1 miliar. Sehingga setiap bulan ini terus bisa, setiap tahun bisa menghasilkan angka 100 juta. Kita di pooling 50%. Seperti itu. Jadi dari untungnya tinggal banget saja Pak, masukkan sini. Kalau terjadi apa-apa, betul uang ini akan diambil dulu.
Tetapi rekening pooling ini akan mengembalikan ke asetnya Bapak dalam bentuk uang pertanggungan. Bisa? Bingung? Bingung atau kurang jelas? Kurang jelas. Dia punya uang 1 miliar Bapak. Oke, ada bunga bank 10% per tahun. Ya. Berarti kalau 1 miliar 10%-nya berapa? Berapa? 100 juta. Oke. Dari 100 juta, saya cuma minta, katakan ini kan setahun ya, 100 juta taruh di pooling. Mau taruh 100 juta atau mau taruh 50 juta ya boleh. Oke. Misalnya si nasabah ini masuk rumah sakit dan menghabiskan dana 200 juta, gitu ya. Ini 100 juta ditaruh di pooling per tahun. Maka uang ini akan diambil sama nasabah untuk biaya berobat, betul ya? Tetapi pooling akan mengembalikan uang 200 juta ini untuk dana berobatnya. Lula asetnya dia tidak berkurang. Bisa ya? Ada yang mau diulangi lagi? Jelas ya? Jadi tugasnya kita untuk memberikan penyuluhan buat mereka bahwa penting asuransi ini. Nah, yang penting pokoknya ini tidak diganggu-gugat. Pokok ini tidak diganggu-gugat. Kalau pokok ini diganggu-gugat, maka setiap tahun 100 juta pun akan terganggu juga. Bukan pokoknya suruh ngomong anak mati belum. Pak, kira-kira Bapak kepengen pensiun enak atau pengen pensiun dengan nyaman, Pak? Lah kalau Bapak mau pensiun dengan aman, nabung, Pak. Nabungnya ya jangan sedikit, Pak. Lah Bapak nabungnya sedikit, maka pensiunnya juga akan agak sedikit. Yang penting perlu proteksi. Semakin orang itu kaya, proteksinya harus semakin besar. Kenapa? Kalau dia berobat biasanya di mana? Di luar negeri. Kalau di luar negeri lebih mahal atau lebih murah dari Indonesia? Kecuali kalau Pineng ya. Kalau di sini 150, di Pineng cuma 105. Operasi bypass. Nah, kalau semakin orangnya itu kaya, semakin penyakitnya itu aneh. Ada petani sakit jantung koroner? Ya ada, cuma jarang gitu ya. Kenapa kalau orang itu kena sakit jantung koroner? Kenapa? Makanan. Saya itu sampai heran di Ciputa, aduh orang makan dulu enak-enak aku kepingin. Tapi saya menyadari bukan itu tujuan saya hidup. Waktu saya di Australia itu lihat teman saya pagi restoran A, siang restoran B, malam restoran C, diputeri terus, bosan enggak ya? Saya sekali makan pizza tak nikmati betul, enak padahal itu ya ada kolesterolnya kan. Tapi ya enggak sering gitu. Coba hari ini pizza, besok pizza, 3 hari lagi pizza, berapa? Bosan enggak? Orang kaya sampai lihat makan apa, buaya dimakan, penyu dimakan, biawak dimakan, saking bosannya makan. Waktu selama itu saya lihat, iya ya enak ya wong kita. Waktu itu teman saya makan di rumah restoran, dimakan saya nyek gak enak dimakan. Terus aku tak pesan mana? Saya orang miskin Pak waktu itu saya waktu itu. Terus iki aku orderanku pengen ya, saking enak. Makannya udah persis sedikit loh, tak makan, tak nikmati betul-betul. Makan di Australia itu sok mie dulu, gede gitu. Istri saya ya entek. Makan apa namanya snake bean atau mungkin buncis segini itu $12. Tapi ya aduh nikmat betul. Tapi ya gitu penyakit. Saudara kalau yang tidak makan babi beruntung. Karena babi itu dekat dengan jantung koroner, kolesterol.
Saya baru tahu dari dokter Elizabeth itu berkata, dari 1 kilo daging babi 60 atau 40%-nya itu lemak. Diprosesnya itu lemak. Makanya alhamdulillah kalau orang muslim tidak apa-apa. Meskipun katanya orang babi itu enak, gitu ya. Terus kemudian tapi lah kalau sakit terus bagaimana? Sebenarnya kalau soto cahar itu, waduh, kok sok ruangnya padahal ya sotonya aku ngomong ya biasa. Tak beli ya, tak bawa ke rumah. Saudara tahu, tak masuk ke freezer. Minyaknya belum 4 sendok. Ayo, saudara makan 4 sendok minyak. Belum santannya. Kok sok laris? Apa nggak dukun? Nggak tahu. Itu urusan dia. Tapi sok laris sih. Makan, aduh kalau sudah waktu saya di Hongkong lihat makan, aduh, gak ono lendak. Paru dimakan, usus dimakan, babat dimakan, oktopus gurita loh, anaknya gurita dimakan. Kok ya gak loro-loro? Wah, aku saya lihat gitu, mau sepele ayam. Hati-hati. Kemudian asuransi saya sama Tuhan, Pak, memang hidup ini di tangan Tuhan, tetapi bukan saya, tapi Pak, bukan saya serahkan, tetapi kita berserah pada Tuhan. Karena itu, kalau kita asuransi sama Tuhan, Pak, itu gini Pak. Kalau Bapak meninggalkan rumah, rumahnya Bapak kunci enggak? Oh, katanya Ibu pasrah sama Tuhan. Nanti kan malaikatnya Tuhan jaga. Pintunya enggak usah dikunci ya enggak apa-apa. Kalau hilang itu pun sudah kehendak Tuhan kok. Kan ada maling kan bentuk uang untuk makan anaknya, itu sudah kehendak Tuhan masa gitu. Bapak Ibu naik sepeda motor dikunci kan? Nggak usah ada tukang parkir kok. Bapak Ibu nyabrang, roleh kanan kiri enggak? Saya pasrah sama Tuhan, malaikat akan melindungi saya. Ditobrok kereta. Itu sudah kehendak Tuhan kok. Apa yang kita bisa jaga, kita jaga. Kita pakai alarm, kita pakai kunci, kita pakai tralis. Ini enggak pakai tralis karena lantai 3. Saudara kalau pakai pagar lebih tinggi sama lebih pendek, murah mana? Murah yang pendek. Kenapa kok Bapak Ibu tidak pakai yang pendek? Pagarnya harus tinggi. Perlu ada lancip-lancipnya supaya maling mau ngambil, aduh nanggur kalau LCD ini tok mencolok ke cantong repot. Udah sudah. Kemudian kalau nyabrang ya kalau nyelonong aja ingat, kemudian Tuhan ciptakan mata untuk lihat, Tuhan ciptakan tangan untuk kita menjaga, untuk mengunci pintu. Kita harus berpikir, Pak, bukankah saya ini diutus Tuhan untuk menjaga asetnya Bapak? Berani ngomong gitu? Pak, saya datang ini ya disuruh Tuhan. Dulu saya tidak diingat sama Tuhan. Saya mau sok ingat sama ketemu sama Ibu. Ngomong gitu. Ya, berani-berani. Kalau sudah lihat kanan kiri terus ditabrak, ya sudah, memang sudah waktunya. Asuransinya keluar ya. Asuransi sangat diaturan dan diatur pada kisah Nabi Yusuf. Dia dijual oleh kakaknya saat bermimpi terjadi kejadian. Jadi pada saat dia berkelimpahan dia simpan. Pada saat kekurangan, kelaparan, yang disimpan itu dimakan gandumnya. Dia menimbun gandum. Memang itu akhirnya terjadi kelaparan. Pada saat itu dia bisa bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada saudara-saudara. Nah, tujuannya kita ini, kita harus menjaga untuk bisa menjaga buat keluarga kita, saudara-saudara. Siapa sih yang kepengen stroke? Nasabah saya yang stroke, kira-kira apakah betul kepengen stroke? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Tetapi siapa yang bisa jamin tidak pernah sakit stroke? Oh, saya makannya sayur. Oke, ya nggak apa-apa. Terus kemudian ternyata sayurnya banyak pestisida, ususnya low, sakit perut, masuk rumah sakit biaya. Saudara tahu ada orang yang income-nya 1.750.000 atau 2 juta lah ya. Dia masuk rumah sakit habisnya 50 juta, sama perusahaan dibantu berapa juta, dan dia harus utang sama perusahaan 18 juta. Saudara tahu, dan harus dalam waktu
1 tahun harus balik. Saudara tahu dipotong berapa? 1,5 juta 1 bulan sama perusahaan. 1 bulan dipotong 1,5 juta supaya dia bisa pinjam 18 juta. Dia sisa hidupnya tinggal 500. Menderita enggak? Itu kejamnya dunia. Itu kejamnya sekarang ini. Nggak ono zaman ini kita kata-kata, oh iya wetok iya sakno iya tak kayak duit akeh. Enggak loh. Kamu nggak bagus. Pak, get out. Hari ini ada orang demo di Sidoarjo dan di Malang. Kenapa? Karena banyak outsourcing. Outsourcing wis mari loh. BC aja customer service-nya pakai outsourcing. 3 tahun dia nggak cocok buang, nggak nyangoni loh. Oke, kontrak sudah selesai, terima kasih, bye-bye. Itu perusahaan besar loh. Nah saudara, pinternya seberapa? Kita mau kerja ikut orang. Betul ya? Sakno loh, itu kejadian di kantor ini loh. Dia income-nya 2 juta, dipotong 1,5 juta dan harus nganggur selama 12 bulan. Kerja isu pulang malam, kerja isu pulang malam. Pak, semakin Bapak mengambil asuransi, maka ada yang berdoa buat Bapak. Siapa itu? Ya saya, Pak. Kenapa? Saya tidak pengen nasabah saya sakit, Pak. Ojo ngomong, saya tidak pengen Bapak sakit. Jangan gitu. Saya tidak pengen nasabah saya sakit. Kenapa? Kalau sakit ngurusin terima, tidak enak, Pak. Masuk rumah sakit. Tak dongakno 3, Pak. Pertama tambah soge, Pak. Yang kedua sehat. Yang ketiga eling aku lek soge, Pak. Supaya aku nak duit 1 miliar nganggur, tak celuk ya yori. Kene yo atur. Lho Pak, misalnya cek tambah soke gak inget kita lah repot tuh ya. Diguyoni gitu. Kon iso ae ta, Jon? Iya, Pak. Nanti saya kabari, saya telepon, Pak, enggak usah Bapak yang nelpon, biar saya yang nelpon. Pak, 2 hari lagi saya telepon ya. Bu, 2 hari lagi saya telepon ya. Soalnya ada enggak nasabah itu mau ngambil asuransi nelpon kita, ada enggak? Jawabannya tidak ada. Wes engko tak kabari Pak Yoda. Iku cuma ngelesi supaya Pak Yoda ini ndang mau pulang. Mbak Yori ya, Pak telepon lagi ya. Itu supaya gak suwe-suwe dia di sini. Betul ya? Pak, saya itu cuma nggak mau Pak, karena ada kejadian. Ojo ngomong ingin dongakno dia padahal dia sebenarnya nampun dia. Sebenarnya ada kejadian gini loh Pak. Saya itu menunggu juga telepon dari satu nasabah. Ternyata dia sakit dulu. Ya, saya nggak bisa bantu dan saya saat itu menyesal sekali. Oleh karena itu izinkan 2 hari lagi saya telepon ya. Berani ngomong gitu? Berani ya? Langsung kita saja yang telepon. Pak, seringkali nasabah itu kalau sudah kena sakit itu baru cari. Ini besok saya ada satu nasabah yang calon nasabah yang mau nanti. Karena apa? Karena iparnya meninggal. Terus kemudian kakaknya dia ditobruk. Saudara tahu nek taf tahu ya, jitaf itu lah gomot itu. Tapi ditobruk bis Pak, separuh ambil coblos. Dadane, limpane, kabeh hancur, masih hidup. Tapi biaya terus. Hidup tapi biaya terus, Pak. Nih semua. Tak rasa pada saat masuk rumah sakit, akeh sing nyumbang, apalagi dia orang mungkin produk terkenal di sebuah gereja. Akeh sing nyumbang. Keluar dari rumah sakit, J Alma sini Bang, ayo Pak tanyai. Ada satu teman kita sakit, kita kasih uang 1 juta. Karena kita soki, kita kasih 100 juta. Oke. Kira-kira istrinya kita ngamuk enggak? Kok lu ya kok ngeli uang 1 juta lah, Dewi cepat. Istri kita marah kan? Besok kita kasih 1 juta lagi. Besok kita kasih 1 juta lagi. Tidak loh, tapi kalau di bisnis ini kita bisa. Tiap hari kita kasih 1 juta, 1 juta. Yang penting
Kita harus tahu betapa mahalnya masuk rumah sakit. Saudara tahu operasi usus buntu habis berapa? Ya kelas 3 minimal 30 juta, 23 juta masih bisa. Ya. Kalau operasi demam berdarah berapa? 12,5 juta kelas 3. Saudara tahu masuk kelas 3-nya Siloam berapa? Bapak tidak punya PP? Bapak punya PP? Kelas 3-nya Siloam itu sekarang kelas 3-nya Siloam kurang lebih sekitar kelas 1 ya lumayan mahal. Kalau kelas mitra keluarga 130 kelas 3. Kelas 3A 275 itu mitra keluarga. RKSAT sudah 100-110 per hari. Lalu bapak ibu kasih kamar 200, dia kamar kelas 3 ada. Kamar kelas 3 tidak ada. Nombok. Jadinya aku melok asuransi lah, kok cek nombok sih? Dia mengeluh lagi ya. Oleh karena itu semakin dia mampu untuk menabung besar, jangan saudara tawar kecil. Dulu saya doakan bisnis dan saya akan doakan ini yang tadi saya silakan terjadi, tidak bisa anti asuransi Pak, Bu, pada saat Bapak tidak butuh saya bisa datang Pak, pada saat Bapak butuh saya tidak bisa bantu, betul? Lama sudah sakit tumor otak bisa? Nggak bisa ya. Seperti tadi loh, Paramek ya. Lah, dia tidak sakit, tak tawari Paramek, harusnya dia ambil. Tapi pada saat dia sakit, saya tidak punya Paramek karena tidak bisa kasih. Pak, saya ini kalau jual asuransi itu bukan di rumah sakit Pak. Kalau di rumah sakit saya bisa tawar itu keluarganya. Kalau yang sakit tidak bisa Pak. Apalagi yang sudah sakit gagal ginjal. Ginjal itu ada berapa Bapak Ibu? 2. Kalau ginjal 1 tidak berfungsi masih bisa hidup? Bisa. Kalau ginjal 2 tidak berfungsi bisa hidup? Bisa. Darah. Oleh karena itu Bapak jaga ginjal Bapak Ibu dengan baik. Betul ya? Dengan cara apa? Minum air putih yang banyak. Soalnya pada saat orang sudah gagal ginjal, dia harus minumnya cuma 1 gelas. Sehari 1 gelas. Oh, kok iri? Enggak iri, itu menderita. Seringkali dia, teman saya satu gereja itu, dia mandi gatik andupan supaya apa? Badannya dingin. Panas terus banyak racunnya kan, nggak bisa keluar, nggak bisa pipis. Minumnya apa? Supaya dia bisa enak apa? Diminum es, kelamu es. Di gereja Betani, Manyar situ, kalau orang cuci darah, orang nggak mampu nggak bisa bayar. Itu mungkin bisa buat referensi ya, buat teman-teman gereja Betani Jalan Nginden, masuk nggak surat dokter itu diobati nggak bayar. Itu dia memang sosial. Bukan hanya untuk orang Nasrani, tetapi orang di luar Nasrani pun juga boleh. Orang yang miskin boleh ke sana. Kadang ada orang juga yang masuk ke sana kok, saking supaya dia tidak keluar uang banyak-banyak. Kalau saya mau cari nasabah, gampang Pak, di rumah sakit. Jangan yang sakit, tapi keluarganya. Saudara datang di bagian kasir, Cik, siapa yang sakit? Mbak, siapa yang sakit? Oh iya, ibu saya, HP-nya banyak ya. Oh enggak pakai asuransi, ini kartu nama saya. Boleh saya dapat nomor teleponnya? Saya akan ceritakan bagaimana pentingnya sebuah proteksi. Wah, saya baru saja ikut asuransi lain. Intinya gini loh, kalau ikut asuransi itu bukan dengan Mbak Yori, itu belum ikut asuransi. Bisa bilang ngomong gitu? Asuransi itu cuma 2 Bapak Ibu, Prudential dan bukan Prudential. Asuransi cuma 2, Prudential dan bukan Prudential. Jadi Manulife itu bukan Prudential, Allianz bukan Prudential. Kalau dia sudah punya Prudential, kalau belum sama Pak Andi, belum punya asuransi. Ya, prinsip.
dia sudah ambil asuransi, gampang. Ya kita mesti harus tahu manfaatnya itu penting buat dia, bermanfaat buat dia atau enggak. Moro-moro cuma uji jiwa saja, moro-moro cuma kecelakaan saja, enggak bisa. Dilihat dulu kontraknya sesuai dengan dia enggak. Ada orang yang buat dana pendidikan DKI proteksi sak gede-gede ini enggak bisa, ya. Jangan naruh telur di satu keranjang. Kita bisa bilang gini, saya barusan ngambil asuransi. Oh iya Bapak, enggak apa-apa. Yang lama dijalankan aja. Pak, mau enggak Pak kalau misalnya Bapak punya yang mengawasi asetnya Bapak atau kesehatannya Bapak itu ada 2 orang. Asuransi bukan prudensial dan asuransi Yori atau Pak Yoda. Harus gitu. Yang jaga 2 Pak. Kalau dia lagi tidak berhalangan, saya bisa bantu Pak. Ngomong gitu. Lek Bapak nggak berhalang, saya insya Allah bisa terus bisa bantu untuk nasabah itu, ya. Pak, nggak ada salahnya nggak Pak kalau menyisikan lagi. Kalau misalnya dia lagi berhalangan, saya bisa kok memberikan pelayanan yang baik. Jangan pakai budaya sungkanisasi dan dulurisasi. Aku ngambil sama dulurku dewi. Oh ya, saudaranya itu misi kerja di tempat lain. Misi. Nah terus Pak, kalau misalnya nanti pada saat sakit siapa yang ngeklaim? Ya dulurku. Lalu kalau dia tidak bisa keluar izin keluar dari kerja bagaimana? Lah repot. Suruh ngambil formnya, sudah sakit, suruh masukkan rumah sakit. Lah menderita. Kan lebih baik Bapak punya 2 yang bantu Bapak agentnya punya 2. Kan enak. Terus kemudian yang kedua, saudaranya Bapak apakah full di asuransi itu? Oh enggak, dia masih kerja. Ya Pak, kalau saya, kalau Haryanto kerjanya ini 100% di prudensial Pak. Dan kalau sewaktu-waktu Bapak telepon, saya bisa layani Pak. Saya bisa bantu Pak. Dan saya kerja di sini untuk jangka panjang Pak. Untuk saya kasih makan istri dan anak saya. Nah kalau dia lihat, dia seringkali berpikir gini, gak bisa, aku gak mau ngambil sama Pak itu aja Pak A. Soalnya lah dia kerja di percetaan, dia bagian offset. Lah gak iso metu lah, tuh kalau sakit siapa sih ngeklaim? Lah Sabtu Minggu administrasinya RKC tutup. Nah, terus bagaimana? Syarat-syarat sakit giginya kok banyak. Yang mengeluarkan itu bukan prudensial tapi reasuransi. Perusahaan asuransi ada reasuransi. Reasuransi hanya terima untuk perusahaan asuransi, industri asuransi. Jadi kalau misalnya untungnya prudensial itu 10, prudensial potong 5, tapi sebagian besar dialihkan risikonya ke reasuransi. Jadi semua perusahaan asuransi itu intinya sama. Sehat-sehatnya hanya sedikit, kalau sehat-sehatnya hanya sedikit, maka prudensial bisa bangkrut. Wes masuk, gak usah medical, di Lukas masuk rumah sakit. Kemarin waktu saya ke Krian, ke 10 toko loh nolak saya. Aduh, toko yang ke-11 nerimo saya, tapi lemuni sak ini kaki segini. Ada sakitnya, kakinya segini. Jadi kalau dia jalan gini, dia masuk di Signa, oh jadi pedot Signa, aku bilang di prudensial pasti ditolak. Medical kaki segini, kakinya gini tuh kayak ada getah beningnya yang pecah. Aduh, wangel. Makanya kok dia gelem tak ceritoni asuransi. Ya sudah. Di tengah jalan saya nggak bisa bayar lagi. Ya, yang pasti jangan terlalu besar Pak. Jangan terlalu kecil. Dan yang pasti Bapak kalau pada saat ngambil asuransi Bapak berpikir jangka panjang. Untuk pensiunnya Bapak sendiri balik ke dia, kembalikan manfaatnya ke dia. Supaya apa? Kalau manfaat ini ke dia nggak mungkin buat asuransi ini asal-asalan enggak gitu. Seperti itu. Bapak bisa melakukan cuti premi setelah 2 tahun. Usahakan nabung 2 tahun,
dan manfaat proteksi itu terus jalan. Nah, dan Bapak pada saat tahun ketiga mau nabung lagi, nggak apa-apa, lanjutkan lagi seperti itu. Oke. Di tahun pertama kok rugi banyak. Intinya gini Bapak Ibu. Kalau kita ambil asuransi, semua itu harus untung, betul nggak? Kalau ambil asuransi, ini agennya. Agen harus untung nggak Bapak Ibu? Kalau nggak untung, dia nggak mau kerja. Kemudian ini nasabahnya juga harus untung nggak? Perusahaan asuransinya harus untung nggak? Kalau misalnya nasabahnya tambah untung, agennya juga tambah untung, apa yang harus berkurang? Perusahaannya untungnya harus berkurang, betul nggak? Lama-lama perusahaan ini bisa bangkrut. Tiga-tiga harus untung. Kalau misalnya ini untung, ini minus, ini keluar, ini tutup, ini nggak ada yang ngurus klaimnya. Terus Bapak Ibu mau klaim ya bagaimana caranya perusahaan ini tutup, ini tutup. Ya jangan takut sih, kalau perusahaan ini tutup pasti diakuisisi, dibeli. Aetna diambil Manulife, gitu ya. Allstate diambil Prudential. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, misalnya MNC yang sekarang mulai keluar lagi tuh, yang punya RCTI itu ya. Itu dulu melahirkan di cover, mari itu tutup, gak kuat. Terus sekarang nggak tahu buka lagi atau enggak. Nah, kalau ini perusahaannya tidak mengambil sebuah keuntungan, kemudian misalnya tahun ketiga, bulan ketiga atau bulan keempat mengalami sakit kritis, perusahaan harus keluarkan uang. Uangnya diambil dari mana? Kan harus ada yang dihitungkan. Nah, uang yang dari sini tadi itu namanya diakuisisi sama reasuransi. Nah, ini misalnya dia untungnya 10 gitu ya, tapi dia nggak jadi untungnya jadi 5, tetapi yang 5 ini dimasukkan ke reas. Jadi kalau ada apa-apa, maka reas yang bayar ke nasabah ini. Loh, kan Prudential lebih enak kayak makelar gitu. Kita juga kayak makelar, nggak ada kesulitannya apa-apa. Cuma kalau ini diambil dari mana ya, tahun pertama, tahun kedua, makanya uangnya naruh 6 juta setahun, kok cuma balik 2 juta. Ya yang 4 juta itu termasuk komisinya Bapak Ibu, komisi leader, jalan-jalan keluar negeri, plus akuisisi. Tapi saudara jangan bilang, iya Pak, tahun pertama, tahun kedua kan komisi saya 30%, nggak usah cerita. Nggak usah. Dia nggak perlu tahu, kecuali dia, Pak aku nggak punya duit, jadi no agent. Ya, Pak aku nggak punya duit, berarti salah sasaran, jadi no agent. Ya. Kalau orang nabung di Prudential dan di bank pasti kira-kira orang nabung di bank atau di Prudential? Pasti semua orang nabung di bank, pasti bagus semua. Sekarang kalau misalnya kita nabung di bank enak, tahun ketiga ada duit 18 juta. Tapi kalau misalnya maaf kata harus operasi habis 18, habis enggak uangnya? Kalau di Prudential enggak habis loh Bapak Ibu. Jadi fungsinya berbeda. Like gitu aku tak taruh uangku di Prudential semua. Ya jangan. Karena rekening A itu 90% yang rekening bank, 10% di Prudential. Tujuannya apa? 10% ini untuk menjaga yang 90%. Karena rekening A itu fungsinya untuk listrik, air, telepon itu di rekening A semua. Kan ada rekening A dan rekening B kan. Ini taruh 90% uangnya Bapak. Rekening B ini yang asuransi kan, ini 10%. Karena di sini apa? Listrik, air, telepon, uang sekolah, uang makan, uang kesehatan, STNK,
dan lain sebagainya, biaya operasional kan di sini. Lah kalau ini ditaruh di sini nggak bisa Bapak Ibu, kalau ini susah diambilnya. Ambil taruh kan bukan di sini, di sini. Lah kalau ini dirubah ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya ini dibuat seperti demikian, maka uang untuk perputaran ini relatif aman. Maksimal 20%. Kalau saya enggak sampai 50% saya setiap bulan nabungnya. Soalnya saya ingin nanti untuk uang, saya punya konsep ini Bapak Ibu. Ini anak saya usia 6 tahun, sekarang 8 Bapak. Pada saat usia dia 18, saya kepingin sekolahkan dia di Hillsong Australia, dan butuh dana 1,7 miliar. Duit itu endi Pak, income saya dari Prudensia pada saat anak saya usia 6 itu 750.000. Dan kalau saya hitung untuk nyicil ini sampai ada angka 1,7 miliar ini harus 7 juta per bulan. Aduh, dari mana uangnya? Bagaimana cara saya untuk mencapai tujuan ini? Satu-satunya cara memperbesar income. Maka oleh anugerah Tuhan di sini ya sudah hampir dekat lah. Sudah hampir dekat. Itu sebabnya saya 50% saya taruh di sini. Nah, supaya ini kalau misalnya nabungnya 300, nanti tahun depan nabung 300 lagi. Saya sampai cerita sama sahabat saya, Pak, Bapak mau totoran sama saya, bukan totoran, mau lek-lekan sama saya punya 17 polis, gak usah disita gitu, 300an gak usah disita gitu. Yang penting saya punya 17 polis. Siapa aja ya, ibu saya, ya kakak ipar saya, ponakan saya, tak tabung semua supaya, tapi uangnya nanti tak minta gitu. Tujuannya supaya saya sudah ada ke sini. Andai kata di sini saya cuma kumpul uang 700 juta gitu ya, atau 1 miliar kan, gitu ya. Anak saya tak suruh kerja dong di Australia supaya dia bisa nabung biaya hidup tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kan supaya dia bisa. Tapi setidak-tidaknya saya sudah nyangoni, andai kata saya tutup usia, maka ini ditabungkan terus sama Prudensia loh Bapak Ibu, sampai dia usia 18 atau sampai dia usia 25. Loh, kan kita bertindak bijaksana gitu. Anak ini terus bisa, kita tidak kepengen Bapak Ibu, ayahnya jual kerupuk, anaknya sarjana loh Bapak Ibu. Betul ya? Saya itu sampai heran waktu lihat orang bikin kerupuk, pabrik kerupuk, minyaknya ireng loh Bapak Ibu. Tapi enak memang. Buat itu dimasukin plastik kayak apa, tidak tahu saya. Nah, kalau punya lebih dari satu ini caranya bagaimana ya, itu masalah teknis ya. Ya kalau misalnya kita bisa, kita pakai sistem reimburse sama kita klaimkan di tempat yang lain. Misalnya di Manulife kamarnya 300, di Prudensia 300, dia ngambil kamar yang 500. Kan 300 kurang 200 diklaimkan di namanya di Prudensia namanya koordinasi manfaat, itu bisa. Kemudian saudara pakai kwitansi legalisir. Saudara tahu masuk rumah sakit RKZ legalisir itu 50.000, mitra keluarga 150.000. Tak ajari supaya saudara legalisir tapi gak bayar. Saudara masuk ke medical record, saudara fotokopi sendiri, Bu ini sama ya, minta tolong di stempel ya, kira-kira gak bayar. Soalnya kalau misalnya kita legalisir, katakan suruh bayar 150.000 gitu ya, masa kita minta nasabah, Bapak masuk rumah sakit ini ada uang legalisir, masa minta saudara? Dia kan mesti mengeluarkan duit. Kecuali kalau dia, John ada uang biaya, oh iya ada, tapi tidak apa-apa kok, nanti tidak usah, aku mesti harus bayar, tidak usah. Ya sudah, kalau dia maksa, ada kok 150 duit balik ya. Saudara ngeklaim, saya pernah ngeklaimkan orang nasabah Soke, dapat baju, dapat celana 2 style. Padahal yang oleh 4 juta tambahannya, rumah sakit semua sudah dibayar semua. Kalau polisi hilang gimana? Oh ya enggak apa-apa, lapor.
kemudian bikin namanya kopi polis, bayar 100.000. Duplikat. Rupiah diganti US dollar ganti rupiah tidak bisa. Bayar asuransi seumur hidup. Kalau bayar asuransi seumur hidup jawabannya iya dong. Nah kalau misalnya kita nggak membayar, saudara beli AC, pakai AC sejuk, bayar enggak? Bayar. Pakai enggak dipakai, bayar enggak? Telepon, ada abonemennya 48.000, pakai enggak